Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan. Dan nikmat yang luar biasa yang kita rasakan adalah disampaikannya umur kita ke bulan suci Ramadan. Yang jauh-jauh hari memang kita sudah berdoa kepada Allah Ta'ala ya. Dengan doa yang sudah mahfum ya, kita sering lafazkan ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah, umur kita disampaikan di bulan suci Ramadan ini ya. Mudah-mudahan juga ya, mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa memaksimalkan Ramadan dengan penuh keberkahan dan meraih keutamaan-keutamaannya. Salam dan salam tak lupa kita aturkan pada suasana kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat bebas ke yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kajian kali ini ya, jelang berbuka kali ini adalah terkait dengan meluruskan niat dalam segala amal ibadah kita. Ada satu hadis yang sudah sering kali kita dengar ya, bahkan kita hafal ya. Dan ini menjadi pembuka dari kitab-kitab hadis dan seringkali jadikan hadis yang pertama baik di Sahih Bukhari, Muslim ya, yaitu terkait dengan niat. Dalam sebuah hadis, an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya au amratin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaiha. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Dan balasan bagi tiap orang yang tergantung, dan balasan bagi orang ya tergantung dengan apa yang dia niatkannya. Ada orang yang beribadah, beramal, niatnya untuk dilihat oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan itu insya Allah. Ada orang yang beramal agar dinilai dia dermawan misalnya, maka itu akan dinilai juga seperti itu. Tapi sungguh sangat tidak beruntung orang-orang yang seperti itu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya niat yang paling bagus adalah niat karena Allah dan Rasul. Maka mengajak diri saya sendiri ya kali ini ya, mari sama-sama di Ramadan ini dengan amalan-amalan yang kita lakukan, ya, baik itu dengan infaknya, sedekahnya, dengan puasanya, dengan tilawatil Qur'annya, dengan zikirnya, dengan qiyamul lailnya, maka coba luruskan niat kita dalam setiap amalan-amalan itu. Seringkali orang ya, contoh ya, seringkali orang membuka Al-Quran tanpa niat. Niatnya cuma baca saja. Dan itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena kata Allah ya, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal tergantung dengan niatnya. Padahal Al-Quran ini ya, Allah janjikan dalam Quran menjadi syifa misalnya. Maka bagi orang-orang yang membuka Al-Quran, membaca Al-Quran dengan niat untuk mendapatkan kesembuhan misalnya, bisa saja. Atau yang lain misalnya, Al-Quran ini sebagai penjaga. Minta perlindungan kepada Allah dengan Al-Quran. Buka Al-Quran, ya Allah, mudah-mudahan dengan bacaan ini, ya, dengan tilawah ini, Engkau jaga hamba dari perbuatan dosa, misalnya dari maksiat, misalnya bahkan dari orang-orang yang tidak suka. Tetapi jarang sekali orang yang membaca Al-Quran dengan niat-niat tertentu. Suatu ketika saya pernah mengalami ya, sakit di tulang belikat saya. Sudah saya coba beberapa metode terapi, tapi belum berhasil. Pas setelah sholat subuh, saya duduk di musola, ya.
saya zikir, terus sudah tidak ada orang lagi ya, saya baru ingat ya Allah ya. Iya, saya coba buka Al-Quran, ya Allah, mudah-mudahan dengan Al-Quran ini ya, Kau berikan kesembuhan kepadaku. Terus saya baca Al-Quran ya beberapa ayat, terus saya tiupkan di telapak tangan saya usapkan di tempat yang sakit, dan Masya Allah ya, biidnillah, sakit yang saya rasakan di tulang belakang itu langsung hilang seketika itu. Bapak Ibu rahimakumullah, maka pentingnya niat ini ya, begitu pentingnya niatnya, Allah tekankan lewat lisan Rasulnya Sayyidina Muhammad SAW ya, untuk meluruskan niat kita. Jangan pernah kita beribadah niatnya untuk dunia. Karena apa? Karena sangat rugi sekali. Coba niatkan puasa kita, mulai dari niat untuk berpuasa di pagi hari, misalnya setelah sahur, ya Allah, mudah-mudahan puasa ini betul-betul menjadi perisai untuk hamba. Kenapa? Karena salah satu fungsi puasa, keutamaan puasa adalah menjadi perisai. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sholat ini, ya Allah, Engkau gugurkan dosa-dosa hamba, ya Allah. Betul-betul niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Bapak rahimakumullah ya. Jadi Ramadan kali ini dengan keutamaan-utamanya ya, jangan pernah salah dengan niatnya. Berusaha sebelum kita melakukan ibadah-ibadah yang kita lakukan ya, coba perbaharui niat itu tuh. Kalau ada lintasan-lintasan yang terkait dengan dunia, coba istighfar dulu ya. Istighfar lagi, baru niatkan, ya Allah, sesungguhnya hamba beribadah hanya kepadamu, dan hamba ingin mendapatkan balasan darimu, dan hamba menyerahkan urusan ini kepadamu. Bapak, Ibu, pemirsa Al-Hikmah TV ya. Mungkin sekian dari saya ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat kembali untuk saya sendiri dan juga Bapak Ibu. Semoga Ramadan kali ini ya menjadi Ramadan yang terbaik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan mudah-mudahan juga Ramadan kali ini kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan Ramadan dengan amalan-amalan kita, dengan usaha yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, sehingga setelah kita keluar dari Ramadan, kita mendapatkan janji Allah lewat Rasulullah SAW ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman kepada Allah Ta'ala dan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Dan kita keluar dari Ramadan dengan bersih sebagaimana bayi yang dilahirkan. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqullah, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.